Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Bagaimana perkembangan di pasar komoditas? Kita telah terhubung dengan analis Solid Gold berjangka, Diki Sutopo. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Mbak Cakti. Iya, ini kalau kemarin kita lihat emas dunia sebenarnya sangat fluktuatif begitu ya, sempat mengalami kenaikan, bahkan sejumlah prediksi memprediksi bisa menyentuh level 2.000 begitu. Sekarang harga emas terdepresiasi lebih dari 1%. Apakah Anda melihat ini akibat aksi profit taking kah, atau juga ada kondisi lain yang mempengaruhi pergerakan harga emas untuk saat ini? Ya, kalau misalkan kita untuk melihat harga emas, memang ada terjadi yang namanya taking profit. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan tema besar di pasar masih sama, yaitu adanya pembukaan ekonomi atau menyongsong era new normal. Jadi selera investor terhadap resiko aset-aset beresiko ini berangsur pulih. Artinya ada beberapa sentimen positif mengenai aset-aset beresiko seperti saham dan juga di instrumen pasar uang modal lainnya. Jadi ada aksi taking profit, terjadi pelemahan juga terhadap US dollar, ada aksi jual besar-besaran di USD atau di American dollar, lalu beralih aset-aset tersebut ke aset beresiko seperti saham, termasuk juga terpengaruh kepada emas. Jadi emas ada aksi taking profit yang cukup signifikan ya, yang terjadi kemarin. Nah, jadi itu yang pertama kali menyebabkan adanya fluktuatif penurunan harga akibat aksi taking profit yang di emas. Di level berapa untuk emas untuk hari ini? Emas untuk hari ini berada tadi di harga di 1697 sampai ke angka 1700. Oke, untuk hari ini, dan itu juga cukup signifikan dan cukup dalam terdepresiasinya ya. Lalu mungkin bisa sedikit digambarkan begitu Pak Diki, secara overall pergerakan dari komoditas emas sendiri itu seperti apa sih hingga hari ini, dengan kondisi kita juga sudah new normal dan lockdown di sejumlah negara juga sudah dibuka? Ya, jadi kalau di emas sendiri kita sudah bisa memahami dari beberapa analisis dari kami melihat ada emas ini memang lagi rentan ataupun ada koreksi. Namun walaupun jatuh, jadi kami melihat prospek untuk logam mulia tersebut secara keseluruhan masih positif. Karena ini kan ada yang namanya banjir stimulus dari Bank Sentral Global, dan ini hal yang membuat emas masih digandrungi juga. Lalu yang kedua, menyambut kembalinya dibuka perekonomian, ini juga beberapa para investor lebih tertarik, artinya masuk ke aset-aset beresiko. Jadi untuk saat ini untuk pelemahan juga dari dolar, sementara banyak sekali untuk komoditas emas sepertinya safe havennya agak sedikit tinggalkan, dan juga kemarin kan sudah cepat tinggi, jadi dia ada aksi taking profit begitu Mbak Tekli. Oke, kita beralih ke CPO begitu. Bagaimana kalau Anda melihatnya sendiri, harga CPO naik lebih dari 10% begitu, sebenarnya sentimen utamanya apa yang mempengaruhi kenaikan ini? Dan akan seperti apa kondisinya, cukup stabilkah atau juga fluktuatif seperti Mas? Nah, kalau CPO saya lebih untuk optimis ya. Kenapa? Melesatnya harga minyak kemarin itu yang membawa berkah untuk minyak sawit mentah atau CPO kita. Ya kan, dari harga CPO itu melesat bergerak menuju psikologis, jadi lebih kurang di angka 2.400 RM per ton. Nah, ini yang menyebabkan juga sentimen positif untuk kita semua. Dengan harga penaikan atau reboundnya harga minyak, CPO pun ikut melesat. Itu yang pertama. Kedua, juga didorong dengan komoditas CPO, ini juga ekspor diharapkan juga mulai ditingkatkan. Jadi sudah dibuka pintu ekspornya. India pula sudah membuka ya? Iya, dari kebetulan juga kan ada bantuan yang kemarin ada kesepakatan antara India dengan Malaysia, yang dimana dua negara itu adalah kan negara yang terbesar dalam segi ekspornya minyak sawit, seperti ke Eropanya juga sama. Jadi untuk minyak yang di sini atau CPO tersebut ini juga didukung dari India dengan juga Malaysia, itu yang menjadi sentimen untuk harga CPO merangkak naik. Kalau saya lihat untuk kedepannya CPO ini cukup menjanjikan nih Mbak untuk jangka panjang ya. CPO cukup menjanjikan begitu ya? Iya. Sudah mulai bergeser dari safe haven yang emas. Oke, baik. Betul. Baik, terima kasih Pak Diki Sutopo telah bergabung bersama kami untuk informasinya. Analis Solid Gold berjangka, Diki Sutopo pemirsa. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cakri Milar, mewakili rekan Nastiti Lestari serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.